Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, terus diberikan rezeki yang berkecukupan, diberi kemudahan dari setiap kesulitan, dan terus dibimbing oleh Allah melalui orang-orang soleh agar kita semua bisa terus menapaki hidup dan kehidupan ini penuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, selamat jumpa kembali dengan channel kami. Di pertemuan kali ini, channel Pendidikan Tanpa Batas akan kembali dan terus berbagi informasi dan berbagi pengetahuan, semoga bisa bermanfaat dan tentu menjadi bekal dan pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya setiap kesulitan itu akan ada kemudahan, dan sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dan ayat ini menjadi dasar penting pedoman bagi kita semua. Ada sebagian ulama memberikan pemahaman terhadap ayat ini, fa innama al usri yusron, moko sak temene bareng perkara sing angel kuwi ya kepenak. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Inna ma'al usri yusron, setemene bareng perkara sing angel kuwi ya perkara sing gampang. Sahabatku, di ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa hidup ini memang sulit, karena ini dunia nyata. Kalau pengen mudah ya di dunia maya. Namun demikian, sesungguhnya antara dunia nyata dan dunia maya ini hanya beda tipis. Kalau dunia nyata bisa kita lihat, di dunia maya juga bisa kita lihat. Kalau di dunia nyata bisa kita memandang, di dunia maya juga bisa. Kalau di dunia nyata kita bisa merasakan, di dunia maya juga bisa merasakan. Namun rasa yang dimaksud adalah rasa dalam batiniyah, bukan rasa dohiriyah. Artinya, kalau di dunia nyata bisa kita pegang langsung, tapi kalau di dunia maya kita tidak bisa memegang langsung secara dohir, tapi secara batin kita bisa memegang itu dan merasakan. Sahabatku, kembali kepada ayat Allah tadi, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Sahabatku, saya dulu dan sampai hari ini masih terngiang apa yang pernah disampaikan dan diajarkan oleh guru saya. Di situ ada tokoh yang bernama Napoleon Bonaparte. Apa kata Napoleon Bonaparte? Mengatakan bahwa tidak ada yang mudah, namun tidak ada yang tidak
mungkin. Tidak ada yang mudah, namun tidak ada yang tidak mungkin. Konsekuensinya adalah bahwa semua sulit, tapi sesulit apapun pasti akan bisa terpecahkan dan menjadi mudah. Sahabatku, kita harus terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hidup ini kita mung sak dermong lampai. Kita hanya sekedar menjalankan, dan semua itu tentu atas titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah atas titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata Allah di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu tergantung dari persangkaan hambaku. Zaman yang makin hari makin ketat persaingan, baik persaingan ekonomi, baik persaingan pendidikan, baik persaingan branding, dan persaingan yang lain. Jika kita tidak terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pandai-pandai bersyukur, maka tentu dalam diri kita akan muncul sebuah rasa yang semakin hari semakin dirasakan panas. Terlebih di cuaca yang panas ini, kemudian situasi yang kurang menentu, kemarau panjang, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman banyak yang kekurangan air, yang tidak laik juga tak layak, banyak yang mati. Jika kita tidak pandai bersyukur, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di mana-mana. Akan muncul yang namanya kejahatan, akan muncul yang namanya keburukan, dan akan muncul seabrek perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita terus mengharap bimbingan dari para ulama, para kiai yang telah benar-benar memahami akan kandungan Al-Quran, kandungan sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita akan diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para ulama, para kiai, dan para orang-orang yang alim yang memang menguasai di bidangnya. Kan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita patut bangga dan bersyukur kita hidup di zaman yang jauh dari Rasulullah, yang tidak sejaman dengan Rasulullah, namun kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah. Kita bisa menikmati ajaran-ajaran Rasulullah. Dari siapa? Tentu dari para ulama, para kiai, dan orang-orang yang memahami dan belajar lebih dulu, yang sanadnya jika direntetkan adalah juga sampai dan nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika masanya masih hidup, ketika Rasulullah masih hidup bersama para sahabat, dan para sahabat juga mewariskan itu, diabadikan dalam kitab-kitabnya yang dipelajari terus oleh para imam mazhab, dipelajari terus para alim, para ulama, para kiai, dan sampai kepada kita. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kesehatan kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita hal-hal yang terus menjadi pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sahabatku,
Untuk mengatasi kesulitan itu, tidak lain dan tidak bukan adalah kita membutuhkan yang namanya uang. Setiap hidup pasti butuh yang namanya uang, meski uang bukan segalanya. Tapi ketahuilah bahwa segalanya membutuhkan uang. Meski sekali lagi saya sampaikan, tolok ukur kebahagiaan itu ada faktor lain selain uang, tapi uang mendominasi dalam setiap hidup dan kehidupan. Banyak terjadinya perceraian dalam rumah tangga ya gara-gara karena kurang uang. Banyak anak-anak yang putus sekolah juga gara-gara uang. Banyak kejahatan di mana-mana juga karena kurang uang. Oleh karena itu, uang menjadi poin penting, dan tentu untuk mendapatkannya kita ada dua cara. Cara pertama adalah cara zohiriyah. Kita melakukan usaha keras, bekerja, kemudian melakukan aktivitas apapun yang menyangkut dengan kegiatan anggota badan kita secara dohir. Namun demikian juga kita perlu melakukan aktivitas yang secara lahir, secara batin. Kalau tadi kegiatan yang dohir, ada juga kita perlu untuk melakukan yang secara batin. Caranya adalah tentu kita melakukan sebuah ritual atau amalan-amalan yang telah lama dilakukan dan sampai hari ini diajarkan kepada kita oleh para ulama, para kiai, para orang-orang yang menguasai di bidangnya, sebuah upaya batiniah agar kita mendapatkan itu semua. Oleh karena itu di pertemuan kali ini saya akan berbagi informasi, dan mari kita coba bersama-sama untuk mengamalkan agar kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, agar kita semua diberikan apa yang namanya uang dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, penuh barokah, halal, sehingga dengan doa para ulama, para kiai dan orang-orang yang khawasul khawas ini, Allah memberikan rezeki ini tentu melalui para malaikat membagi rezeki tidak sampai dan dapat kita miliki semua. Oleh karena itu terus kita bermohon dan bermunajat kepada Allah, jangan bosan-bosan, dan tentu harus berbaik sangka kepada Allah. Karena ana inda dzanni abdi bi, aku kata Allah tergantung daripada persangkaan hambaku. Kita terus dan wajib berbaik sangka kepada Allah bahwa apapun yang kita minta pasti akan dijabah dan dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepada aku kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Untuk sampai pada tataran itu tentu ada poin penting yang harus kita latih dan kita jaga keistiqomahannya, yaitu apa yang namanya yakin. Tanpa keyakinan maka semua yang kita sampaikan tadi tidak akan bermanfaat apapun. Yakin menjadi poin penting, karena al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang namanya keraguan. Sahabatku, tentu pertemuan ini saya akan berbagi pengetahuan sebagai upaya usaha batiniah agar kita diberi rezeki oleh Allah yang melimpah, yang halal. Karena itu semoga jika rezeki kita ada di langit, Allah menurunkan untuk kita semua. Jika rezeki kita ada di
darat, semoga Allah berkenan untuk mengeluarkannya untuk kita semua. Jika rezeki kita ada di tempat yang jauh, maka semoga Allah berkenan, dan Allah pasti berkenan untuk mendekatkan dan menjadi milik kita. Jika rezeki kita itu sedikit, maka Allah pasti akan memperbanyak rezeki itu untuk kita yang penuh barokah. Jika rezeki itu sulit, maka Allah tentu akan mempermudah rezeki itu untuk kita semua. Jika rezeki kita itu haram, maka Allah pasti akan menghalalkan rezeki itu untuk kita semua. Allah adalah zat yang maha kaya, dan Allah pasti memberikan rezeki itu untuk seluruh umatnya, baik itu diminta ataupun tidak. Namun tentu sebagai hamba yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu meski Allah memberikan rezeki kepada kita tanpa diminta, kita akan lebih baik ketika kita meminta rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan adab, dengan tata cara, dengan bimbingan para ulama, para kiai, agar permintaan kita itu tidak menyalahi dari apa-apa yang menjadi harapan kita semuanya, tentu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sahabatku, di pertemuan ini kembali saya akan berbagi tentang bagaimana kita bisa menghadirkan uang dalam jumlah yang sangat banyak, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui usaha batiniah. Salah satu upaya batiniah. Namun juga kita tidak bisa mengesampingkan usaha yang jasmania. Ini saya sampaikan, dan mari kita bersama-sama untuk mencoba mempelajari, mengamalkan apa yang namanya kosam. Kosam untuk mendatangkan uang yang cukup banyak dalam jumlah yang miliaran, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, jika kita tidak memahami ini, tentu bagi orang-orang yang hanya sekedar mengandalkan akal pikiran yang ada di kepala belaka, maka tentu akan merasa tidak percaya. Tapi bagi para ahli hikmah, para orang-orang yang belajar hikmah, tentu ini sebuah hal yang sangat penting. Karena bagi Allah mudah saja untuk mendatangkan apapun yang menjadi permintaan manusia. Jangankan hanya sekedar uang yang banyak, yang halal barokah. Langit bumi semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan dan berikan untuk manusia. Tentu dengan adab dan tata cara yang harus diikutin, karena semua itu ada kuncinya, dan pembuka kunci itu adalah para aulia, para nabi dan rasul, para aulia, kemudian para ulama, para kiai yang tentu ahli di bidangnya, Oleh karena itu, sekali lagi, ini sebuah amalan yang sifatnya batiniah, dan satu hal, kita harus hakul yakin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semuanya. Mari kita ikutin kosam mendatangkan uang yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencukupi nafkah anak dan istri, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dalam rangka perjuangan agama Islam, dan untuk berbuat kebaikan. Karena perjuangan apapun sangat membutuhkan apa yang namanya uang. Kesejahteraan membutuhkan uang, meski ada faktor lain selain uang yang bisa membuat kita bahagia. Namun sekali lagi, apapun aktivitas yang dilakukan manusia, semuanya adalah bermuara untuk mencari uang.
Mari kita ikuti bersama, kita saksikan Qasam untuk mendatangkan uang dalam jumlah yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Sahabatku pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, para subscriber, para penonton setia, para komentator, inilah Qasam ampuh untuk datangkan uang banyak. Ini sebuah ritual batiniah, ini sebuah usaha batiniah yang merupakan warisan dan ijazah dari para guru hikmah yang telah lama, sejak dulu sudah diamalkan oleh orang-orang ahli hikmah, oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh orang-orang yang menyelaraskan antara akal yang ada di kepala dengan akal yang ada di hati. Telah diamalkan oleh orang-orang yang tidak hanya mengandalkan nalar di kepala saja, karena usaha kita ada usaha lahir dan usaha batin. Usaha lahir melalui kerja keras, usaha batin melalui ritual, melalui zikir, melalui wirid, melalui doa. Oleh karena itu, Qasam ampuh datangkan uang banyak ini ada sebuah amalan yang saya ijazahkan kepada pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas sebagai amalan batiniah. Yakinlah bahwa semua pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau hanya mengandalkan akalmu yang ada di kepalamu, tapi gabungkan akal yang ada di kepalamu dengan akal yang ada di hatimu agar selaras, agar semua akan mampu dan mau menerima ajaran-ajaran Allah melalui para rasul, melalui para ulama, melalui para kiai, melalui orang-orang alim yang terkadang itu bertolak belakang atau tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Namun banyak hal-hal yang tidak masuk akal, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dapat terwujud dan dapat disaksikan oleh panca indera kita. Oleh karena itu, kita harus yakin, hakul yakin, bahwa semua pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langgengkan, istiqomahkan, karena istiqomah adalah sebagian daripada karomah. Abaikan orang-orang yang mencibirmu, abaikan orang-orang yang tidak suka denganmu, abaikan orang-orang yang hanya mengandalkan akal yang ada di kepalanya saja. Biarkan orang menghinamu, biarkan orang mencaci makimu. Mereka nanti akan tahu bahwa apa yang kita lakukan akan menjadi kenyataan, dan mereka akan malu, bertekuk lutut, bahkan menyembah-nyembah dan meminta-minta dengan penuh iba kepada kita akibat mereka telah menghina kita. Yakin doa kita pasti terkabul. Sahabatku dimanapun Anda berada, inilah kaifiatnya atau tata caranya. Kaifiat Qasam untuk bisa mendatangkan uang banyak. Bagi kita warga Nahdien, bagi kita masyarakat al-hikmah, maka setiap amalan apapun tentu kita punya tata cara
dan ini tata cara yang telah diberikan sebagai kunci amalan oleh guru kita kepada kita semua. Oleh karena itu, pertama kita harus bertawasul. Bertawasul itu adalah berkirim doa, terutama surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan, kita kirimkan pertama untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan lebih baik untuk disertakan bersama seluruh keluarganya dan seluruh zuriyahnya. Jadi kirimkan hadiah Fatihah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan seluruh ahli baitnya. Yang kedua, berkirim Fatihah kita tujukan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah salah satu dari sekian banyak nabi yang mempunyai karomah dan mempunyai banyak keutamaan. Meski Nabi Khidir alaihissalam ini tidak masuk dalam kategori nabi yang 25 nabi dan rasul, tapi bagi ahli hikmah, bagi orang-orang yang belajar hikmah, Nabi Khidir ini selalu disebut-sebut dalam setiap amalannya. Kenapa? Karena Nabi Khidir ada nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan konon, bahkan ada yang meyakini Nabi Khidir sampai hari ini masih berada di sekitar kita. Oleh karena itu Nabi Khidir kita beri hadiah Fatihah. Semoga melalui wasilah beliau sampaikan, dan melalui wasilah Rasulullah Muhammad sampaikan, tembus ke arsy menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengijabah doa kita. Sahabatku, dimanapun Anda berada, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa kita berkirim Fatihah, berkirim doa untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad, kemudian untuk keluarganya. Samping itu juga kita berkirim hadiah Fatihah untuk Nabi Khidir alaihi salam. Sahabatku, yang selanjutnya adalah kita berkirim Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita berkirim Fatihah sampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau kita rujuk dari silsilah Rasulullah, masuk cucu Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Samping Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pemimpin seluruh wali yang ada di dunia. Oleh karena itu setiap amalan apapun bagi orang ahli hikmah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Nabi Khidir tidak pernah ditinggalkan dan selalu dikirimi hadiah Fatihah, karena wasilah beliau doa kita terijabah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kita kirim hadiah Fatihah untuk Syekh Imam Ahmad Tawrobi Al-Kabir. Untuk Syekh Imam Ahmad Tawrobi Al-Kabir. Kemudian jangan lupa kita juga kirim Fatihah untuk ibu dan bapak kita. Kita kirim Fatihah untuk ibu dan bapak kita, dan kita kirim Fatihah untuk diri kita sendiri. Mohonkan, niatkan pada Allah apa yang kita niatkan. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Setelah itu baru kita baca amalan atau doa yang telah saya ijazahkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rozaku ya Mustajab, ya Nasta'inu atinil fulus wa aslih biha kullas su'uni bi asriha minad dini wad dunya wa ukhra linaghnaba. Ya Rozaku ya Mustajab, ya Nasta'inu atinil fulus wa aslih biha kullus su'uni bi asriha minad dini wad dunya wa ukhra linaghnaba. Ya Rozaku ya Mustajab, ya Nasta'inu atinil fulus wa aslih biha kullus su'uni bi asriha minad dini wad dunya wa ukhra linaghnaba.
Ya Rozaku ya mustajab, ya nasta'inu atinil fulus wa aslih biha kulus su'uni bi asriha minad dini wad dunya wa ukhra linaghnaba. Ya Rozaku ya mustajab, ya nasta'inu atinil fulus wa aslih biha kulus su'uni bi asriha minad dini wad dunya wa ukhra linaghlaba. Ya Rozaku ya mustajab, ya nasta'inu atinil fulus wa asli biha kulus su'uni bi asriha minad dini wad dunya wa ukhra linaghnaba. Ya Rozaku ya mustajab, ya nasta'inu atinil fulus wa asli biha kulus su'uni bi asriha minad dini wad dunya wa ukhra linaghnaba. Ya Rozaku ya mustajab, ya nasta'inu atinil fulus wa asli biha kulus su'uni bi asriha minad dini wad dunya wa ukhra linaghnaba. Ya Rozaku ya mustajab, ya nasta'inu atinil fulus wa asli biha kulus su'uni bi asriha minad dini wad dunya wa ukhra linaghnaba. Sahabatku, inilah doa yang kita langgengkan, yang harus kita baca. Kapan waktunya? Setelah sholat fardu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 9 kali. Kita langgengkan bacaan ini setelah sehabis sholat fardu sebanyak 9 kali. Sahabatku pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sahabatku pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas, bagaimana? Mudah bukan? Cara mengamalkan qasam untuk mendatangkan uang, untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, ini saya ijazah kepada para pecinta channel YouTube kami, channel Pendidikan Tanpa Batas. Semoga bermanfaat, dan terus jangan lupa upaya lahiriah, dan ini amalan adalah amalan sebagai upaya batiniah. Seimbangkan antara amalan lahiriah dan batiniah. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Selamat menjadi orang kaya, bersiap-siap menjadi orang kaya untuk berjuang di jalan agama Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk mencukupi nafkah diri sendiri, anak, istri, keluarga, dan orang-orang terkasih. Selamat menjadi orang kaya, sukses. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.